Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini ibu sebagai guru BK akan memberitahu kalian mengenai tata tertib sekolah kita. Nah, anak-anak, karena sekolah kita sudah mengikuti peraturan yayasan yang baru, yakni Yayasan Sugar Group, maka kita harus menyesuaikan tata tertib yang berlaku di Yayasan Sugar Group. Baiklah, Ibu jelaskan mengenai apa saja tata tertib tersebut. Tata tertib ini berkaitan dengan perilaku yang anak-anak lakukan, yaitu seperti perilaku baik dan juga perilaku buruk atau perilaku maladaptif yang tidak diperkenankan. Jadi, dari dua perilaku tersebut, maka anak-anak akan diberikan sebuah kartu yang nantinya kartu tersebut akan menjadi sebuah acuan sekolah untuk memberikan tindakan sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi, perilaku baik dan juga perilaku buruk akan tercatat di dalam kartu tersebut sebagai pertengahan sekolah untuk memberikan tindakan kepada anak-anak semua. Kedua kartu itu disebut, yang pertama ada misconduct slip atau MSL. Misconduct slip adalah sebuah kartu yang akan diberikan kepada perilaku yang melanggar peraturan sekolah. Jadi, semua perilaku maladaptif atau perilaku yang tidak diperkenankan akan tercatat di dalam misconduct slip. Nah, yang kedua ada good conduct slip atau yang disebut GSL. Kartu adalah kartu yang diberikan kepada siswa yang melakukan perilaku baik yang membuat bangga sekolah serta lingkungan. Mengapa GSL dan MSL itu perlu diterapkan di sekolah kita? GSL dan MSL itu berfungsi untuk mengubah perilaku yang buruk menjadi baik dan meningkatkan perilaku yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi, sekolah mengharapkan anak-anak untuk bisa mengubah perilaku yang buruk yang tadinya suka terlambat mengerjakan tugas, tidak tepat waktu. Nah, diharapkan agar bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jadi, keuntungan apa saja yang akan anak-anak dapatkan dari GSL dan MSL? Jadi, setiap perilaku yang dilakukan anak-anak, perilaku baik atau perilaku buruk, itu akan ada konsekuensi yang kalian terima. Dari perilaku baik, maka siswa-siswi akan mendapatkan reward atau hadiah dari perbuatan yang dilakukan, seperti mendapatkan nilai tambah atau sertifikat. Nah, jadi dan juga dari perilaku buruk, anak-anak akan mendapatkan kontrak berupa peringatan verbal, tertulis, pemanggilan orang tua, atau bisa dikeluarkan dari sekolah sesuai dengan perilaku yang kalian lakukan. Jadi perlu dipahami anak-anak, MSL dan GSL ini diterapkan berdasarkan level masing-masing perilaku baik dan juga perilaku buruk yang kalian lakukan. Untuk GSL diterapkan ketika sudah mencapai level 4, sedangkan untuk misconduct atau perilaku buruk itu akan diterapkan ketika sudah mencapai level 5. Berikut ini akan Ibu tampilkan tipe-tipe perilaku yang wajib diperhatikan oleh anak-anak. Apa saja tipe-tipe perilaku yang wajib diperhatikan oleh anak-anak? Yang pertama ada perilaku baik atau good conduct. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dari good conduct, siswa akan mendapatkan hak istimewa seperti mendapatkan nilai tambah atau juga sertifikat dan hak-hak istimewa lainnya. Di good conduct ada level pertama. Level pertama ada 6 poin. Yang pertama, berpartisipasi secara positif dalam membantu orang lain. Kedua, membina dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. 3, berkontribusi dalam membuat solusi. 4, membuat kemajuan dalam belajar. 5, memperoleh nilai tinggi di kelas. 6, baik dalam mengelola presentasi. Contohnya,
di dalam pembelajaran PJJ ini, jika kalian memperoleh nilai tinggi di kelas, maka guru mata pelajaran akan memberikan kalian nilai tambah karena kalian sudah melakukan perilaku baik. Ini masuk ke level pertama. Di level 2, yang poin pertama, ada 2 kali berturut-turut mendapatkan lebih 20 poin lebih baik dari biasanya di dalam kuis atau tes atau tugas. 2. Melakukan peer teaching tanpa diminta atau yang disebut tutor sebaya. 3. Mulai peduli dengan peralatan sekolah dan lainnya. 4. Berpartisipasi dalam kompetensi di luar sekolah. 5. Mengakui kesalahan. 6. Kerja tim yang baik dan kompak. Jadi perlu diperhatikan pada level 2 ini, jika kalian melakukan salah satu perbuatan yang tercantum di level 2, maka kalian akan mendapatkan hak istimewa. Perilaku baik level ketiga, poin pertama, menjadikan sekolah dikenal oleh orang lain minimal di tingkat Provinsi Lampung. 2. Mendapatkan sertifikat penghargaan atas nama sekolah. 3. Menulis artikel di media massa. Dan yang keempat, secara konsisten menunjukkan peningkatan diri, baik akademis ataupun psikologis. Jadi, diharapkan anak-anak bisa melakukan ke salah satu perilaku baik di good conduct ini. Sedangkan untuk di perilaku buruk atau misconduct, seperti yang sudah dijelaskan, siswa akan mendapatkan konsekuensi dari perilaku yang dia terima. Perilaku misconduct di level pertama yaitu memakai seragam tidak benar. 2. Rambut tidak rapi. Laki-laki lebih dari 4 cm dan perempuan tidak diikat. 3. Memakai aksesoris berlebihan. 4. Kuku tidak rapi. 5. Tidak menunjukkan, mengisi atau tidak menandatangani buku pegangan siswa. 6. Mengganggu teman. 7. Tidur saat jam mata pelajaran. Mungkin ini level pertama, perilaku-perilaku buruk yang dilakukan ketika kita sudah tatap muka. Karena kita sekarang sedang dalam masa pembelajaran jarak jauh, maka ini akan diterapkan ketika kita sudah tatap muka. Untuk di level 2, poin pertama, terlambat tanpa alasan yang dapat diterima atau tidak hadir tanpa pemberitahuan. 2. Memiliki peralatan hiburan di area sekolah selama jam pelajaran. 3. Makan saat pelajaran atau mengunyah permen. 4. Tidak membawa tugas PR, buku catatan, peralatan sekolah, ataupun materi pelajaran. 5. Berperilaku tidak pantas di area tertentu, misalnya musola, LRC atau perpustakaan, toilet, kelas, dan lain-lain. 6. Membuang sampah sembarangan. 7. Tidak bertanggung jawab dalam menjaga peralatan sekolah. Dan yang ke-8, tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang diwajibkan sekolah. Di dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, ada beberapa yang ditemukan di level kedua, yaitu tidak absen. Poin pertama, tidak mengerjakan tugas, ada di poin keempat. Nah, ternyata perilaku ini tercantum di dalam level 2. Jadi diharapkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan ataupun peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Jika perilaku buruk yang dilakukan, maka kalian akan mendapatkan konsekuensi seperti yang sudah dijelaskan. Untuk ke level ketiga, ini adalah level paling tinggi dalam perilaku buruk. Poin pertama, ada serangan fisik atau mental, mengancam, intimidasi, dan membuli. 2. Membawa rokok. 3. Menyerahkan dokumentasi palsu untuk keperluan administrasi sekolah. 4. Membawa HP selama pelajaran. 5. Pencurian non-kriminal. 6. Mencontek. 7. Meninggalkan sekolah tanpa izin. 8. Perusakan fasilitas sekolah. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah berbohong. Jadi, jangan coba-coba berbohong dengan guru mata pelajaran atau
guru sekolah. Karena berbohong ternyata sudah masuk ke level 3 yang jika kalian melakukan, kalian akan mendapatkan misconduct, masuk ke dalam perilaku buruk. Cukup sekian yang bisa Ibu jelaskan mengenai tata tertib sekolah. Ibu harap kalian bisa tertib dalam melakukan perilaku-perilaku yang kalian lakukan.